Pernahkah kamu merasa ragu apakah laki-laki yang kamu sukai juga memiliki perasaan yang sama terhadapmu? Padahal sebenarnya dia sudah mengirimkan banyak sinyal cinta yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Banyak perempuan yang akhirnya menyerah dan mengubur perasaannya sendiri hanya karena merasa tidak percaya diri, merasa bahwa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Padahal kenyataannya laki-laki itu juga menyukainya dan sudah berusaha menunjukkan tanda-tanda ketertarikannya dengan berbagai cara yang kadang halus, kadang jelas, tapi seringkali terlewatkan begitu saja karena perempuan tidak tahu apa yang harus diperhatikan. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan karena banyak kisah cinta yang seharusnya bisa berakhir indah justru kandas sebelum dimulai hanya karena salah membaca situasi. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa laki-laki sebenarnya selalu mengirimkan sinyal ketika mereka menyukai seseorang. Mereka mungkin tidak selalu mengatakannya secara langsung dengan kata-kata yang gamblang. Tapi tindakan dan perilaku mereka berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata yang tidak pernah mereka ucapkan. Dalam budaya kita di Indonesia, di mana banyak laki-laki masih merasa malu atau sungkan untuk mengungkapkan perasaan secara terang-terangan. Sinyal-sinyal ini menjadi semakin penting untuk dipahami karena mereka cenderung menggunakan cara-cara yang lebih halus dan tidak langsung untuk menunjukkan ketertarikan mereka. Mari kita bahas satu persatu tanda-tanda bahwa seorang laki-laki memiliki perasaan yang sama denganmu, dan yang pertama adalah ketika dia mengungkapkan rasa sukanya secara tidak langsung atau dengan cara yang terselubung. Ini adalah hal yang sangat sering terjadi, di mana seorang laki-laki yang menyukaimu akan menggunakan kata-kata yang sebenarnya bermakna, "Aku suka kamu," tapi disampaikan dengan cara yang tidak terlalu kentara. Misalnya, dia akan sering mengatakan hal-hal seperti, "Kamu memang istimewa ya," atau, "Kamu tuh beda dari yang lain," atau bahkan, "Andai kamu jadi pacarku pasti seru ya," yang diucapkan dengan nada setengah bercanda tapi sebenarnya itu adalah ungkapan perasaannya yang sesungguhnya. Alasan mengapa laki-laki melakukan ini adalah karena mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menyampaikan perasaan mereka, tapi pada saat yang sama mereka juga takut ditolak atau takut merusak hubungan pertemanan yang sudah ada. Jadi mereka memilih jalan tengah dengan mengungkapkannya secara terselubung sambil berharap kamu bisa menangkap maksudnya. Di Indonesia sendiri, kita sering melihat ini dalam bentuk candaan atau guyonan di mana seorang laki-laki akan bilang sesuatu yang romantis tapi kemudian tertawa seolah-olah itu hanya lelucon. Padahal di balik tawa itu ada perasaan yang sangat tulus dan mendalam. Bayangkan situasi ini, kamu sedang ngobrol santai dengan seorang teman laki-laki, lalu tiba-tiba dia bilang, kalau misalnya aku nembak kamu mau nggak?" Dengan nada bercanda dan kemudian langsung ketawa, nah itu sebenarnya bukan sekedar candaan biasa. Itu adalah cara dia untuk mengetes reaksimu sebelum benar-benar memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya secara resmi. Atau mungkin dia sering bilang, "Kamu tuh nyaman banget diajak ngobrol. Kayak udah kenal lama," yang merupakan caranya untuk bilang bahwa dia merasa ada koneksi khusus denganmu tanpa harus langsung menyatakan cinta. Jadi ketika kamu mendengar kata-kata semacam ini dari seorang laki-laki, jangan langsung mengabaikannya atau menganggapnya sebagai candaan biasa. Karena besar kemungkinan itu adalah sinyal bahwa dia memiliki perasaan yang sama denganmu dan sedang berusaha mencari tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama. Tanda yang kedua adalah ketika seorang laki-laki mulai membuka diri dan menunjukkan sisi lemahnya kepadamu, menceritakan hal-hal yang biasanya tidak dia ceritakan kepada orang lain. Ini adalah sinyal yang sangat kuat karena pada dasarnya laki-laki di Indonesia, dengan budaya maskulinitas yang masih cukup kental, cenderung menjaga citra mereka sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan tidak mudah tergoyahkan. Mereka biasanya enggan menunjukkan kelemahan atau kerentanan mereka kepada siapapun karena takut dianggap lemah atau tidak jantan. Jadi ketika seorang laki-laki mulai menceritakan kepadamu tentang masa-masa sulit yang pernah dia lalui, tentang kegagalan yang pernah dia alami, tentang ketakutan-ketakutannya, atau tentang masalah-masalah yang sedang dia hadapi saat ini, itu berarti dia sudah menaruh kepercayaan yang sangat besar kepadamu dan menganggapmu sebagai seseorang yang sangat spesial dalam hidupnya. Misalnya, dia mungkin menceritakan tentang masa kecilnya yang tidak mudah, tentang bagaimana orang tuanya bercerai dan dia harus tumbuh dewasa lebih cepat dari anak-anak seusianya, atau tentang bagaimana dia pernah gagal dalam bisnisnya dan hampir kehilangan segalanya. Cerita-cerita seperti ini tidak akan dia bagikan kepada sembarang orang, hanya kepada seseorang yang benar-benar dia percaya dan dia sayangi. Ketika seorang laki-laki Indonesia melakukan ini, itu juga merupakan caranya untuk mengatakan, "Aku ingin kamu mengenal aku yang sebenarnya. Bukan hanya sisi luarku yang terlihat sempurna, tapi juga sisi dalamku yang penuh luka dan ketidaksempurnaan.
karena dia ingin hubungan kalian dibangun di atas dasar kejujuran dan keterbukaan yang total. Ini juga bisa dilihat sebagai upayanya untuk menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam denganmu. Karena ketika seseorang membagikan kerentanannya, secara alami itu akan menciptakan kedekatan dan koneksi yang tidak bisa dibangun hanya melalui percakapan-percakapan ringan sehari-hari. Jadi jika ada seorang laki-laki yang tiba-tiba mulai berbagi cerita tentang masa lalunya atau curhat tentang masalah-masalah pribadinya kepadamu, jangan remehkan itu karena kemungkinan besar dia sedang berusaha membuka pintu hatinya untukmu. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah ketika dia selalu berusaha memulai percakapan denganmu setiap kali ada kesempatan, bahkan dalam situasi yang sebenarnya tidak mengharuskan adanya percakapan. Bayangkan kamu sedang berpapasan dengannya di koridor kantor atau di lorong kampus. Biasanya orang hanya akan saling menyapa dengan sapaan singkat seperti, "Hai," atau "Apa kabar?" dan kemudian melanjutkan perjalanan masing-masing. Tapi dia tidak begitu. Dia akan menghentikan langkahnya, atau setidaknya memperlambat jalannya, dan kemudian menambahkan sesuatu yang membuat interaksi kalian menjadi lebih panjang. Misalnya, iya, lagu yang kemarin kamu rekomendasiin itu bagus banget loh, aku dengerin berkali-kali," atau, "Oh iya ngomong-ngomong. Nanti malam ada acara nggak? Ada tempat makan baru yang kayaknya enak." Dia melakukan ini karena setiap kali berpapasan denganmu adalah sebuah kesempatan emas baginya untuk berinteraksi, dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu hanya dengan sapaan singkat yang tidak bermakna. Dalam konteks budaya Indonesia di mana basa-basi dan ramah tamah memang sudah menjadi bagian dari keseharian, kamu mungkin berpikir bahwa ini hanyalah kebiasaan normal. Tapi perhatikan apakah dia melakukan hal yang sama kepada semua orang atau hanya kepadamu. Jika dia hanya memperpanjang percakapan denganmu sementara dengan orang lain dia hanya menyapa singkat, maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa baginya. Dan satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan dalam situasi ini adalah kontak matanya. Ketika dia berbicara denganmu dalam situasi berpapasan seperti ini, perhatikan apakah matanya benar-benar fokus menatapmu atau hanya sekilas melirik. Jika matanya terkunci pada matamu dengan tatapan yang intens dan hangat, seolah-olah dia ingin menyelami setiap detail dari wajahmu, maka itu adalah konfirmasi yang sangat kuat bahwa dia memiliki perasaan romantis terhadapmu. Laki-laki yang tidak memiliki ketertarikan biasanya hanya akan melirik sebentar dan kemudian mengalihkan pandangan, tapi laki-laki yang jatuh cinta akan menatapmu seolah-olah kamu adalah satu-satunya orang di ruangan itu, karena bagi mereka memang begitu adanya. Tanda keempat yang harus kamu waspadai adalah ketika dia menanyakan apakah kamu sudah punya pacar atau apakah ada laki-laki yang sedang kamu sukai. Pertanyaan ini mungkin terdengar kasual dan tidak penting, tapi sebenarnya di baliknya ada motivasi yang sangat besar. Seorang laki-laki yang tidak memiliki perasaan kepadamu tidak akan repot-repot menanyakan status hubunganmu karena informasi itu tidak relevan baginya. Tapi seorang laki-laki yang menyukaimu akan sangat ingin tahu apakah jalannya masih terbuka atau sudah tertutup oleh kehadiran laki-laki lain. Dengan mengetahui apakah kamu sudah punya seseorang atau belum, dia bisa menentukan langkah selanjutnya, apakah dia harus maju dan menyatakan perasaannya, atau mundur dengan terhormat jika ternyata hatimu sudah dimiliki orang lain. Di Indonesia, di mana nilai-nilai kesopanan dan menghormati hubungan orang lain masih dijunjung tinggi, seorang laki-laki yang serius biasanya akan memastikan dulu bahwa perempuan yang disukainya memang sedang tidak bersama siapapun sebelum dia memberanikan diri untuk mendekati. Ini menunjukkan bahwa perasaannya tulus dan dia menghormatimu sebagai seorang perempuan yang layak diperlakukan dengan penuh keseriusan. Namun ada satu hal yang perlu kamu perhatikan juga, yaitu kemungkinan bahwa pertanyaan itu bukan datang dari dirinya sendiri melainkan dia menanyakannya atas permintaan teman laki-lakinya yang mungkin juga menyukaimu. Dalam lingkaran pertemanan laki-laki, seringkali ada yang berperan sebagai mata-mata yang bertugas mencari informasi untuk temannya. Jadi pastikan kamu memperhatikan konteksnya dengan baik. Tapi dalam kebanyakan kasus, jika seorang laki-laki secara pribadi dan tanpa konteks yang aneh menanyakan tentang status hubunganmu, besar kemungkinan dia melakukannya karena dia sendiri tertarik kepadamu dan ingin memastikan bahwa dia punya kesempatan. Kemudian tanda yang kelima adalah dia tidak pernah secara sukarela menjauhkan diri darimu, dia selalu berusaha untuk tetap berada di dekatmu selama mungkin. Ketika kalian sedang berbicara bersama dalam sebuah acara sosial misalnya, dia tidak akan meninggalkanmu untuk bergabung dengan kelompok lain atau berbicara dengan orang lain kecuali jika memang benar-benar harus. Ini karena seorang laki-laki yang menyukaimu memiliki naluri alamiah untuk menjaga wilayahnya, dan dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada laki-laki lain untuk mendekatimu sementara dia tidak ada.
Laki-laki pada dasarnya memiliki sifat protektif dan sedikit posesif terhadap perempuan yang mereka sukai, dan salah satu manifestasinya adalah dengan selalu berusaha hadir di sisimu. Di acara-acara sosial seperti pesta, arisan, atau bahkan sekadar kumpul-kumpul dengan teman-teman, perhatikan apakah dia selalu berada di dekatmu atau justru berkeliaran di tempat lain. Jika dia selalu memposisikan dirinya di dekatmu, selalu duduk di sampingmu, atau selalu berdiri di sebelahmu ketika kalian berkumpul dalam kelompok, itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa dia ingin kamu menyadari kehadirannya dan dia ingin menikmati setiap momen bersamamu sebanyak mungkin. Dan ini tidak hanya berlaku untuk jarak emosional tetapi juga jarak fisik. Perhatikan bagaimana reaksinya ketika kamu tanpa sengaja duduk lebih dekat dengannya atau ketika tubuhmu tanpa sengaja bersentuhan dengannya. Jika dia tidak menjauh atau justru terlihat senang dan nyaman, itu berarti dia memang menginginkan kedekatan fisik denganmu. Seorang laki-laki yang tidak tertarik biasanya akan secara halus menciptakan jarak ketika seorang perempuan terlalu dekat, tapi laki-laki yang menyukaimu justru akan menyambut kedekatan itu dengan penuh kebahagiaan meski mungkin dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan di wajahnya. Tanda keenam yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika dia selalu setuju dengan pendapat-pendapatmu dan menunjukkan bahwa kalian memiliki banyak kesamaan dalam hal nilai-nilai dan pandangan hidup. Ini adalah strategi yang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta. Dia ingin menciptakan kesan bahwa kalian berdua sangat cocok satu sama lain dan bahwa hubungan kalian akan berjalan harmonis jika kalian bersama. Misalnya, ketika kamu mengungkapkan pendapatmu tentang sesuatu, dia akan langsung merespons dengan, "Iya aku juga berpikir begitu," atau, "Wah sama dong, kita sependapat," atau, "Nah itu dia yang selama ini aku rasakan juga." Di Indonesia, kecocokan nilai dan pandangan hidup sangat penting dalam sebuah hubungan karena keluarga dan lingkungan sosial memainkan peran yang besar. Dan seorang laki-laki yang cerdas secara emosional memahami bahwa dengan menunjukkan kesamaan nilai, dia bisa membuatmu merasa bahwa dia adalah pasangan yang tepat untukmu. Tentu saja, ini bukan berarti dia sedang berpura-pura atau memanipulasimu. Dalam banyak kasus memang benar bahwa ketika seseorang menyukai orang lain, mereka secara alami akan lebih terbuka untuk memahami dan menerima sudut pandang orang yang mereka sukai. Bahkan mungkin tanpa sadar menyesuaikan pandangan mereka sendiri. Kata-kata seperti, "Iya betul banget," atau, "Aku setuju," atau, "Pemikiran kita sama ya," yang sering dia ucapkan ketika berbicara denganmu adalah indikasi kuat bahwa dia sedang berusaha membangun jembatan emosional yang menghubungkan kalian berdua. Jika kamu memperhatikan bahwa dia selalu setuju denganmu dalam hampir segala hal, terutama dalam topik-topik yang berkaitan dengan nilai kehidupan seperti pandangan tentang keluarga, tentang masa depan, tentang loyalitas dalam hubungan, maka kemungkinan besar dia sedang memproyeksikan dirinya sebagai calon pasangan hidupmu. Lalu tanda yang ketujuh adalah ketika dia tanpa diminta menegaskan bahwa dia sedang tidak dalam hubungan dengan siapapun. Ini adalah hal yang cukup sering terjadi dan kalau kamu jeli, kamu akan bisa menangkap sinyal ini dengan mudah. Seorang laki-laki yang menyukaimu akan mencari cara untuk memberitahu kamu bahwa dia masih sendiri, bahwa pintu hatinya terbuka, dan bahwa dia sedang menunggu seseorang yang tepat untuk masuk ke dalam hidupnya, dengan harapan bahwa kamu akan menyadari bahwa seseorang itu adalah kamu. Dia mungkin akan tiba-tiba berkata, "Aduh bosan juga ya jomblo terus," atau, "Kadang pengen juga punya seseorang buat diajak jalan," atau, "Teman-teman udah pada punya pacar. Aku sendiri masih sendiri nih," dan semua itu diucapkan dengan tujuan agar kamu tahu bahwa dia available dan siap untuk sebuah hubungan. Yang membuat sinyal ini semakin kuat adalah ketika dia mengatakannya tanpa kamu bertanya terlebih dahulu tentang status hubungannya. Jika kamu bertanya dan dia menjawab bahwa dia single, itu mungkin hanya jawaban biasa. Tapi jika dia yang secara proaktif memberitahumu tanpa diminta, itu jelas merupakan sebuah undangan tersirat baginya untuk mempertimbangkannya sebagai calon pasangan. Beberapa laki-laki bahkan akan melangkah lebih jauh dengan tidak hanya menyatakan bahwa mereka single, tapi juga menambahkan bahwa mereka sedang mencari seseorang dengan kriteria-kriteria yang kebetulan sangat mirip denganmu. Misalnya, "Aku tuh pengen cewek yang sederhana, yang bisa diajak ngobrol enak, yang punya pemikiran dewasa," yang mana semua itu adalah sifat-sifat yang dia lihat dalam dirimu. Dan akhirnya, tanda yang kedelapan dan terakhir yang akan kita bahas adalah ketika dia selalu muncul dan berusaha menghiburmu atau membantumu ketika kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik, entah itu sedang sedih, stres, atau menghadapi masalah. Seorang laki-laki yang memiliki perasaan terhadap seorang perempuan akan memiliki naluri yang sangat kuat untuk melindungi dan membantu,
Dia ingin menjadi orang yang pertama kali kamu hubungi ketika kamu membutuhkan bantuan. Dia ingin menjadi sandaran ketika kamu merasa lemah. Dan dia ingin menjadi sumber kekuatan ketika kamu merasa duniamu sedang runtuh. Di Indonesia, konsep laki-laki sebagai pelindung masih sangat kental dalam budaya kita, dan seorang laki-laki yang benar-benar menyukaimu akan menunjukkan sisi protektifnya dengan sangat jelas ketika kamu sedang dalam kesulitan. Dia mungkin akan langsung menghampirimu ketika melihatmu murung di pojok ruangan, dia akan mengirimkan pesan untuk menanyakan keadaanmu, dia akan menawarkan diri untuk menemanimu atau membantumu menyelesaikan masalahmu, dan semua itu dia lakukan bukan karena kewajiban atau sekadar basa-basi. Tapi karena dorongan tulus dari hatinya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli ketika orang yang disukainya sedang tidak baik-baik saja. Bagi seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta, melihat perempuan yang disukainya bersedih atau kesusahan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, dan nalurinya akan secara otomatis mendorongnya untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, apapun itu, yang bisa membuatmu merasa lebih baik. Jadi jika ada seorang laki-laki yang selalu ada untukmu di saat-saat terberatmu, yang selalu muncul ketika kamu membutuhkan seseorang untuk bicara, yang selalu menawarkan bantuan tanpa kamu minta, maka dia hampir pasti memiliki perasaan yang lebih dari sekadar teman kepadamu. Sekarang setelah kamu mengetahui kedelapan tanda ini, yang terpenting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Banyak perempuan yang sebenarnya sudah menyadari tanda-tanda ini tapi memilih untuk mengabaikannya karena takut salah mengartikan atau takut berharap terlalu tinggi. Tapi ingatlah bahwa laki-laki, meskipun sering terlihat tidak peka dan tidak ekspresif, sebenarnya memiliki cara-cara mereka sendiri untuk mengkomunikasikan perasaan, dan cara-cara itu seringkali berbeda dari apa yang perempuan harapkan. Mereka mungkin tidak selalu mengatakan, "Aku suka kamu," dengan kata-kata yang jelas dan gamblang. Tapi mereka mengatakannya melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten, melalui kehadiran mereka yang setia. Melalui perhatian-perhatian halus yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain tapi seharusnya terlihat olehmu jika kamu memperhatikan dengan seksama. Dalam budaya Indonesia, di mana mengekspresikan perasaan secara langsung masih dianggap tabu oleh sebagian orang terutama laki-laki, kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal tersirat ini menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan percintaan. Jangan biarkan keraguan dan ketidakpercayaan diri menghalangimu dari kebahagiaan yang mungkin sudah ada di depan matamu selama ini. Jika kamu melihat seorang laki-laki menunjukkan beberapa atau bahkan semua dari 8 tanda yang sudah dibahas tadi, beranikan dirimu untuk merespons dengan positif, tunjukkan juga ketertarikanmu, berikan dia sinyal balik bahwa perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Karena seringkali yang dibutuhkan hanyalah sedikit keberanian dari salah satu pihak untuk memulai sebuah kisah cinta yang indah. Ingatlah bahwa cinta adalah tentang keberanian, tentang mengambil risiko, dan tentang percaya bahwa kamu layak untuk dicintai dan dicintai kembali. Dan dengan memahami tanda-tanda yang sudah kita bahas ini, semoga kamu bisa lebih percaya diri dalam mengenali dan merespons perasaan seseorang yang mungkin selama ini sudah menunggumu untuk menyadari bahwa dia ada di sana, siap untuk mencintaimu dengan sepenuh hatinya.